Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Sedari kami beristirahat kemarin malam dan hingga di pagi hari ini. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan hadir agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan pagi untuk kita di hari ini diambil dari kitab Nahum, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Demikianlah yang tersurat. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jalannya dalam badai dan angin ribut, dan awan adalah debu kakinya. Dalam bahasa Batak dikatakan sebagai berikut. Lambat do Jehovah tarimas, alai nagogositutu, saina luluonon nado, Jehovah mardongan haba-haba, dohot halisuksung parhiteanna, jala obbundo orbukni patna. Demikian ayat renungan untuk kita di pagi hari ini. Di kitab Nahum bercerita terkait dengan kisah Niniwe, sebuah kota yang disebutkan dalam Alkitab dikenal dengan kota yang terbesar dan juga kuat di dalam dunia militer. Bangsa yang sangat terkenal karena mereka memiliki suatu kota yang besar, kekuatan militer yang besar, dan juga disegani. Tetapi di dalam kehebatan kota Niniwe, baik itu dari raja dan rakyatnya, di kota ini juga terkenal dengan sebagai kota yang kejam dan juga brutal. Oleh karena itu, karena kejahatan yang terjadi di kota Niniwe, kota Asyur, Tuhan mengutus Nabi Yunus dan juga Nahum untuk membawa sebuah pesan bahwa kota ini haruslah bertobat. Nabi Yunus waktu itu mengatakan, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Respon yang didapat oleh raja maupun rakyatnya adalah raja maupun rakyat Niniwe bersama-sama mereka bertobat. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, hingga akhirnya Tuhan membatalkan hukuman dan tidak jadi menghukum Niniwe. Dalam kitab Nahum, di dalam ayat renungan kita di pagi hari ini, setelah pertobatan yang terjadi di kota Asyur, Niniwe, dalam beberapa waktu kemudian, sekitar 100 tahun di situ disebutkan, Niniwe kembali jatuh di dalam kejahatan, kekerasan, dan penindasan kepada bangsa lain. Tuhan menyatakan Niniwe akan dihancurkan dan tidak ada lagi pengampunan seperti sebelumnya di waktu zaman Nabi Yunus. Niniwe akhirnya saat itu diruntuhkan dan sebagai kekuatan besar dunia, saat itu Niniwe dihancurkan tidak berbekas sama sekali karena murka Tuhan kepada Niniwe, di mana mereka tidak, setelah bertobat, mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi
ketentuan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Mereka menjadi bangsa yang kejam, mereka bangsa yang menindas kepada bangsa yang lain. Renungan untuk kita di pagi hari ini menunjukkan sebuah pola rohani yang sangat jelas dan terjadi pada kehidupan manusia umumnya, sebagaimana digambarkan dalam kisah Niniwe, yakni adanya kejahatan, adanya peringatan dari Tuhan, adanya kesempatan bertobat, lalu terjadi pertobatan, walaupun itu terjadi hanya sementara, lalu kembali jatuh lagi ke dalam dosa, hingga akhirnya terjadilah penghakiman. Intisari dari renungan kita di pagi hari ini adalah, yang pertama, Tuhan panjang sabar, tetapi tidak pernah membiarkan dosa. Ayat ini menegaskan dua sifat Tuhan yang kadang-kadang sering dianggap bertentangan. Panjang sabar berarti Tuhan itu maha kasih dan maha murah. Tetapi di satu sisi, di situ juga disebutkan bahwa Tuhan itu adalah adil. Adil di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tetapi bukan berarti Tuhan mengabaikan kejahatan. Jangan menyalahartikan kesabaran Tuhan sebagai Tuhan yang diam. Tetapi kesabaran Tuhan adalah waktu anugerah, bukan pembiaran terhadap dosa itu sendiri. Yang kedua, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Di ayat ketiga disampaikan bahwa jalannya dalam badai dan angin ribut, dan awan adalah debu kakinya. Maksudnya adalah Tuhan berdaulat atas alam, bahkan badai dan kekacauan berada di dalam kendalinya. Tidak ada kekuasaan manusia yang bisa melawan Tuhan. Sehingga saat kita mungkin mengalami suatu badai di dalam kehidupan kita, itu bukan di luar kontrol Tuhan, justru atas sepengetahuan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah Tuhan hadir dalam hal yang dahsyat. Kalimat awan adalah debu kakinya, ini adalah sebuah bahasa yang puitis, yang menggambarkan kebesaran Tuhan yang melampaui manusia dalam alam semesta menjadi kecil di hadapan Tuhan. Maknanya adalah apa yang bagi manusia dianggap besar, baik itu badai, permasalahan, maupun krisis, bagi Tuhan itu adalah sebagian dari kecil masalah yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang keempat, keseimbangan, kasih, dan keadilan Tuhan. Ayat ini menjadi penting karena menjaga keseimbangan pemahaman. Tuhan bukan hanya kasih, tetapi juga adil. Hal ini menjelaskan kesalahan pemikiran manusia selama ini bahwa Tuhan itu kasih, sehingga manusia meremehkan dosa itu sendiri, dan saat Tuhan murka, manusia justru kehilangan harapan. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan di renungan pagi hari ini adalah, yang pertama, gunakan waktu kesabaran Tuhan untuk manusia mau bertobat, dan jangan menunggu sampai penghakiman itu datang. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali, sekalipun hidup terasa kacau seperti badai yang menerpa manusia. Dan yang ketiga adalah hidup dalam kesadaran akan keadilan Tuhan, karena apa yang kita akan lakukan tidak akan luput untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dulu
Orang mungkin berpikir sebuah perusahaan yang besar tidak akan jatuh, tetapi pada kenyataannya ada contoh sebuah perusahaan yang besar pada akhirnya juga jatuh. Orang yang kaya secara materi pada akhirnya juga bisa jatuh di dalam kemiskinan. Demikian juga seseorang yang memiliki suatu jabatan yang tinggi, suatu saat akan bisa hilang jabatan tersebut. Kita meyakini bahwa Tuhan itu maha sabar, dan itu adalah kabar baik buat kita semua. Tetapi kita juga diingatkan bahwa Tuhan itu adil. Hari ini kita hidup di antara keduanya. Kesempatan untuk berubah sebelum keadilan dinyatakan pada saat hari penghakiman. Semoga firman yang saya sampaikan di renungan pagi hari ini berkenan untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu singkat yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Dari kitab Nahum ini Tuhan, kami belajar Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami hendaknya dapat kami gunakan dengan semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan juga untuk mau bertobat atas segala dosa yang kami lakukan, baik itu dari perkataan, perbuatan, bahkan dari pikiran kami. Tetapi kami sebagai manusia juga mengakui diri kami yang lemah ini Tuhan. Oleh karena itu kami berpengharapan kepadamu untuk membantu kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami, semuanya dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Horas.